Baik, jadi pertama-tama saya dan rekan-rekan kelompok saya di sini berdiskusi untuk mencari referensi jurnal akan kami gunakan. Kemudian kami menemukan jurnal dengan judul Memprediksi Pengaruh Makanan Terhadap Penyerapan Obat Oral untuk Kelarutan Kasus dengan Keterbatasan Permeasi Membran Epitel dan Misel Empedu Pelarutan. Jurnal ini sudah berindeks Q1 dan di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa selesoksib dan danazol tidak memiliki gugus yang dapat terionisasi dalam rentang pH fisiologis. Ini alasan struktural utama kenapa selesoksib tidak terionisasi di usus, bersifat netral dan sangat bergantung pada mekanisme non-ionik seperti misal empedu. Selesoksib dipilih sebagai model obat karena tidak memiliki gugus ionisasi pada rentang pH fisiologis dan bersifat lipofilik. Sifat ini yang menyebabkan kelarutan selesoksib di cairan usus menjadi faktor pembatas utama absorpsi. Kemudian, baik molekul obat yang terikat misal empedu maupun yang tidak terikat dapat menembus UWL yang berdekatan dengan IPM. Namun hanya molekul obat yang tidak terikat yang dapat menembus EPM atau teori obat bebas. Pada kondisi fit state, peningkatan pembentukan misal empedu meningkatkan kelarutan obat sehingga menghasilkan efek makanan positif pada absorpsi selesoksib. Dalam kasus obat SLU, peningkatan kelarutan dalam kondisi kenyang diterjemahkan menjadi efek makanan positif pada FA. Kutipan ini merupakan peran misal empedu pada kondisi fit state, sehingga mendukung pemilihan selesoksib sebagai kasus food effect positif dan digunakan sebagai contoh obat SLU. Kemudian saya mengangkat permasalahan pada jurnal ini, yaitu struktur selesoksib tidak memiliki gugus ionisasi pada pH fisiologis dan bersifat sangat lipofilik. Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi mekanisme peningkatan absorpsi pada kondisi fit state? Lalu saya menemukan jurnal solusi dari jurnal MDPI yang berjudul Nanoformulasi Selesoksib dengan Kelarutan yang Ditingkatkan, Laju Disolusi dan Bioavailabilitas Oral, Eksperimental Pendekatan dibandingkan Evaluasi In Vitro atau In Vivo. Jurnal ini juga sudah berindeks I1. Pada bagian abstrak, selesoksib atau CXB adalah molekul sistem klasifikasi biofarmasi atau BCS kelas 2 dengan permeabilitas tinggi yang praktis dan tidak larut dalam air. Karena kelarutan air yang buruk, terdapat rentang penyerapan yang luas dan bioavailabilitas yang terbatas setelah pemberian oral. Kemudian, pada jurnal ini terdapat kelarutannya di bawah pH 9, tidak bergantung pada pH, dan lebih tinggi pada pH 12. Ini dimaksudkan bahwa perubahan pH fisiologis pada lambung dan usus tidak mempengaruhi kelarutan sel oksib. Artinya, sel oksib tidak memiliki gugus ionisasi yang relevan pada pH fisiologis. Namun, obat tetap berada dalam bentuk tidak terionisasi baik saat fast state maupun fit state. Maka peningkatan absorpsi pada fit state bukan disebabkan oleh perubahan pH, melainkan oleh faktor lain, misalnya lipid dan empedu. Di sini juga CXB termasuk dalam kelas 2 BSC karena kelarutan airnya yang rendah dan sifat permeabilitasnya tinggi. Jika permeabilitasnya tinggi, maka sel oksib akan mudah menembus membran usus. Dan jika kelarutannya rendah, maka jumlah obat yang larut menjadi faktor pembatas absorpsi. Dalam konteks fit state, makanan meningkatkan kelarutan obat lipofilik, sehingga lebih banyak sel oksib tersedia untuk diserap. XB memiliki kelarutan yang buruk dalam air dan media fisiologis. Oleh karena itu, studi pelarutan formulasi CXB sebagai analisis kontrol kualitas dilakukan pada pH tertentu. Dalam kondisi normal, saluran cerna seperti air dan cairan fisiologis, sel oksib sokor larut. Ini berkaitan langsung dengan lipofilisitas tinggi dan tidak adanya gugus polar atau terionisasi. Saat fit state, adanya lemak makanan dan garam empedu membantu meningkatkan kelarutan sel oksib yang sebelumnya sangat terbatas. Lalu, secara umum, kelarutan molekul obat dijelaskan oleh bentuk terionisasi, sedangkan perjalanannya melalui membran sel dijelaskan oleh bentuk yang tidak terionisasi. Sel oksib tidak terionisasi menandakan permeasi membran sudah optimal, tetapi karena tidak terionisasi menyebabkan kelarutannya tetap rendah. Maka, Pistet membantu bukan dengan mengubah ionisasi, tapi dengan meningkatkan kelarutan bentuk tidak terionisasi melalui sistem lipid. Di sini juga karena si XB memiliki permeabilitas yang tinggi, jumlah si XB yang terlarut dalam sampel suspensi yang disiapkan memiliki pengaruh yang menentukan terhadap jumlah zat yang akan melewati membran sel. Semakin banyak sel oksib yang terlarut, maka semakin banyak yang dapat diserap. Karena permeabilitas sudah tinggi, kelarutan menjadi faktor penentu utama. Pada feed state, lemak makanan dan empedu dapat meningkatkan fraksi sel oksib terlarut. Akibatnya, absorpsi oral meningkatkan secara signifikan. Jadi kesimpulannya, yaitu sel oksib tidak terionisasi pada pH fisiologis dan bersifat sangat lipofilik, sehingga memiliki permeabilitas tinggi tetapi kelarutannya rendah. Oleh karena itu, absorpsi oral sel oksib dibatasi oleh kelarutan, bukan permeabilitas membran. Pada kondisi fit state, peningkatan komponen lipid dan empedu meningkatkan kelarutan sel oksib sehingga jumlah obat terlarut bertambah dan absorpsi meningkat.